Nama Elkan Bagot sempat jadi perbincangan hangat, sebab pemain Ipswich Town itu sempat jadi rebutan antara timnas Indonesia dan Thailand. Elkan Bagot sejatinya bukanlah pesepak bola yang biasa kita temui. Lahir di Thailand dengan ayah berkebangsaan Inggris, ibu berdarah Indonesia, dan dibesarkan di Inggris, membuatnya jadi rebutan. Tapi siapa sangka, hati sepak bolanya tertambat untuk tanah air sang ibu, Indonesia. Berawal dari suksesnya Elkan menembus tim utama dari Akademi Ipswich Town, PSSI bahkan sudah mengincar sang bek tengah bertubuh jangkung ini sejak usia belia. Suksesnya PSSI untuk menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 tahun 2020 membuat sosok Elkan Bagot akhirnya tertarik dan memantapkan pilihannya untuk Indonesia. Negara yang prestasi sepak bolanya di bawah negeri Gajah Putih yang merupakan tanah kelahirannya. Dia pun membuktikan dengan memenuhi panggilan training camp dari timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Sinteyong. Selain itu, pemain kelahiran 23 Oktober 2004 itu mengungkapkan banyaknya keluarga dekat yang tinggal di Jakarta jadi salah satu alasannya. Dia merasa nyaman dengan hal tersebut, serta teman-teman Elkan juga banyak yang mendukung. Mereka memberikannya motivasi agar selalu bekerja keras untuk mendapatkan posisi inti di timnas Indonesia. Alasan lain adalah ingin membanggakan orang tua. Elkan menyebut orang tuanya sangat mendukung dirinya berseragam merah putih. Kedekatan dengan Indonesia dari sang ibu membuatnya tak ragu dan akhirnya memilih Indonesia sebagai pelabuhan karir untuk timnas. Elkan mengaku tidak mudah ketika kali pertama berlatih. Perbedaan cuaca yang sangat jauh antara Inggris dan Indonesia sempat membuat fisiknya menurun. Pemain yang mengidolakan Rio Ferdinand itu berjanji akan menyatu dengan tim secepatnya, akan bekerja keras agar mendapatkan satu posisi di timnas, dan target selanjutnya adalah memenangkan Piala AFC, serta yang paling penting yaitu melakukan yang terbaik di Piala Dunia U20. Namun, menyusul dengan meningkatnya COVID-19 di Indonesia, membuat Piala Dunia U20 yang sedianya akan bergulir di tahun 2021 diundur ke tahun 2023, yang membuat timnas U19 yang diperkuat Elkan Bagot serta yang telah dibangun oleh Sinteyong dibubarkan. Setelah kejadian tersebut, beberapa hal kontroversial terjadi. Awalnya, Elkan Bagot masuk dalam jajaran skuad timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, Elkan Bagot menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia demi persiapan 3 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Grup G. Elkan Bagot beralasan sulit bergabung ke timnas Indonesia karena tidak mendapatkan izin dari Ipswich Town, sebab Dubai sebagai tempat bertanding kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dinilai zona merah. Menyusul bangkirnya Elkan Bagot ke timnas, membuat heboh para pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengatakan bahwa Sinteyong marah karena dulu Elkan Bagot yang meminta untuk bermain di timnas Indonesia, tapi sekarang malah menolak panggilan tersebut dan tidak memberikan respon saat dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Tertinggi Indonesia (PSSI). Bahkan yang menambah kehebohan adalah statement dari Ketua PSSI Iwan Bule yang menegaskan bahwa Elkan Bagot tak lagi membela timnas Indonesia. Hal tersebut menyulut kemarahan pecinta sepak bola tanah air yang membuat mereka beramai-ramai menyerang dengan kemarahan dan hujatan di akun Instagram pribadi Elkan Bagot. Sempat tak memberi respon dalam beberapa hari, tetapi Elkan Bagot memberikan klarifikasi kepada federasi dan publik dengan mengirimkan surat resmi ke PSSI yang berisi permintaan maaf dan alasannya saat menolak panggilan timnas di Dubai, serta berjanji akan tetap membela timnas Indonesia
dan akan mengikuti pelatihan timnas jika diberikan kesempatan kembali. Sikap publik dan federasi pun tiba-tiba berubah. Yang awalnya merasa kecewa dan marah, berbalik mendukung Elkan Bagot. Tak mau menunggu lama, PSSI akhirnya langsung mengambil langkah cepat dengan mematenkan pemain tersebut dan langsung mengundang Elkan Bagot ke Jakarta untuk langsung membuatkannya KTP serta sekaligus untuk mengikuti TC Timnas Senior di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Setelah itu, Elkan Bagot pun akhirnya melakukan debut resmi pertamanya untuk Timnas Indonesia saat melawan Afghanistan pada Selasa 16 November 2021. Walaupun timnas kalah pada laga tersebut, tetapi Elkan Bagot memberikan hasil permainan yang sangat baik dan meyakinkan. Elkan Bagot jadi pemain yang paling banyak melakukan operan dengan 41 operan. Hal tersebut membuatnya tampak seperti seorang playmaker. Sayangnya, aksi brilian Elkan Bagot tak sampai 90 menit. Ia gagal main penuh setelah mengalami cedera akibat sambaran pemain Afghanistan Farsad Nur pada menit ke-55. Meski sempat melanjutkan permainan, Elkan pada akhirnya terkapar lagi pada menit 68 dan harus digantikan oleh Victor Igbonevo. Pertahanan Indonesia lengah saat Elkan keluar. Akibat salah oper, timnas Indonesia mengalami kebobolan pada menit ke-84 yang membuat pasukan Garuda harus menerima kekalahan 1-0. Setelah pertandingan tersebut, Elkan Bagot kembali dan di leg kedua, timnas Indonesia berhasil menang dramatis 4-2. Singapura yang terkena 2 kartu merah di luar dugaan menahan imbang timnas Indonesia di 90 menit pertandingan. Bahkan, timnas Indonesia hampir dibuat malu setelah Singapura mendapatkan hadiah penalti di akhir-akhir babak kedua. Beruntung, Nadeo Argawinata yang menjadi kiper Indonesia berhasil menepis tendangan penalti dari pemain Singapura. Setelah pertambahan waktu, timnas Indonesia berhasil mencetak gol melawan Singapura dan berhasil lolos ke babak final. Singkatnya, di babak final, timnas Indonesia melawan Thailand. Yang di leg pertama kala itu, timnas Indonesia kalah telak 4-0. Dan di leg kedua, timnas Indonesia bermain cukup baik dari leg pertama. Sempat unggul 1-0, tapi akhirnya timnas Indonesia ditahan imbang 2-2. Dan timnas Thailand keluar sebagai juara Piala AFF 2020 setelah menang agregat 6-2. Sekian kisah dari pemain muda Indonesia, Elkan Bagot. Dan mari kita sama-sama mendukung dan mendoakan timnas Indonesia agar dapat memberikan hasil maksimal di laga-laga yang akan mereka hadapi ke depannya. Maju sepak bola Indonesia.